Kamu ke atas. Contohnya tadi larung sesaji tadi. Kalau berarti di daerah Mbak Hema Saca itu ada larung sesaji, berarti di daerah Mbak Saca itu termasuk pesisir. Identitasnya pakai ada laut, sumber daya laut gitu.
kan? Oke, lanjut. Nah, apa sih tujuan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal tadi? Ya, tujuannya itu ada bisa melestarikan budaya lokal, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan lingkungan pada pihak luar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oke, lanjut. Contohnya ini, contoh pemberdayaan berbasis kearifan lokal di Bali itu ada yang namanya Suba. Suba itu sebuah bentuk atau program pengelolaan sawah atau irigasi berdasarkan musyawarah bersama. Itu disepakati oleh masyarakat lokal. Ya ada musyawarah rembuk dan lain-lain itu ada. Terus di Yogyakarta itu ada pemberdayaan batik warisan. Jadi di batik-batik keraton Yogyakarta itu diberdayakan melalui komunitas-komunitas yang kemudian memproduksi batik-batik yang dulu kalau sekarang nggak diberdayakan itu bakal hilang gitu. Oke. Kira-kira teman-teman udah pada paham belum apa itu pemberdayaan atau kearifan lokal? Atau ada nggak yang mau mencontohkan pemberdayaan komunitas di berbagai bidang? Contohnya kayak sosial, seni budaya. Silakan, mungkin ada yang mau baca di bidang sosial. Ya, Mas Ikson, silahkan. Ada kampanye sosial. Ya, Duta anti kekerasan. duta anti kekerasan, Bimbingan konseling gizi. bimbingan konseling, Advokasi hukum. advokasi hukum. Nah, di bidang seni dan budaya mungkin tadi Mbak Caca ya, Mbak Caca ada warung sesaji itu bisa dibacakan Mbak. Ada sanggar seni, Sanggar seni, festival budaya, inovasi produk lokal, sama wisata budaya. iya betul. Jadi itu ya contohnya teman-teman di berbagai bidang. Tapi yang lain nanti bisa dicari, dipelajari sendiri di rumah ya. Nah, sekarang waktunya kita diskusi nih. Ibu minta kalian murid-murid untuk bisa membagi dalam 2 kelompok. Mungkin bisa dibagi blok kanan dan blok kiri ya. Blok kanan dan blok kiri dari ibu. Berarti blok kanan, berarti ini. Blok kiri berarti teman-teman Nixon, Kezia, Pasha, dan Nurul gitu ya. Oke.
apa ini ya? Trihita karana dalam menjaga keberlanjutan. Ya, kamu Nisam, silakan. Sebutkan dan jelaskan upaya pemberdayaan apa yang diterapkan dalam video tersebut. Terus menurut kami apa tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses? Oke, ini ya, silahkan duduk dan ini LKPD-nya nanti disimak videonya dengan baik ya. Siap. Nah, jadi video ini tuh ada salah satu bentuk pemberdayaan komunitas gitu ya. Ini suka di Bali yang tadi ngomongin teman-teman. Oke, silakan disimak dulu. Gak ada suara. Bu, dia kata suara bu. Mau nyalain lagunya ya? Nggak bisa. Wah, gila sih Pak. Hai sahabat, tahukah kamu tentang Subak yang sangat terkenal dari Bali? Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi dalam bercocok tanam padi di Bali. Kelestarian dan efektivitas kerja Subak menjadi bagian hidup dan warisan luhur masyarakat Bali yang diakui oleh UNESCO. Kumpulan kelompok tani yang ada di Bali yang dinamakan Subak, sistem irigasinya diatur sesuai dengan hasil musyawarah antara kerama Subak atau anggota Subak. Itu mungkin yang dijadikan dunia itu Subak itu nggak ada di luar Bali dan keberadaannya sudah diakui oleh dunia. Sistem pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Bali sejak berabad-abad silam ini menerapkan sosio-religius berdasarkan filosofi Trihita Karana. Masyarakat Bali mempercayai bahwa mereka harus bekerja sama dan bergotong royong mengolah tanah dan air. Masih seperti dulu, walaupun saluran ini sudah baik, tapi semangat royong masyarakat Subak tetap semangat. Setiap diajak royong memperbaiki apa yang ada gangguan di saluran kegiatan Subak tetap seperti biasa. Ditata secara tradisional, pembagian airnya tetap sesuai dengan yang dibagi para leluhur saat mendirikan Subak itu sendiri. Nyuruh betul sekali. Sebagai suatu metode penataan hidup bersama, sistem Subak pun mampu bertahan selama lebih dari 1 abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur. Gak ada artinya pertengkaran masalah perebutan air dan sudah diatur sedemikian rupa sesuai. Ya, ini iklan ini. Sesuai dengan seperti yang di Bali namanya tembuku. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata. Juga segala masalah dibicarakan dan dipecahkan secara bersama. Subak dia kerjanya mandiri, tapi setiap memerlukan sesuatu itu tetap koordinasi sama ketua kelompok. Terus pembagian airnya juga tidak boleh saling mendahului. Sistemnya sistem gotong royong. Di hulu aliran sungai Kokersini. Sistemnya dulu memanfaatkan sumber air ini untuk bisa mengaliri air ke sawah-sawah tadi manual dengan sistem mungkin gotong royong, sistemnya dibikinkan perang atau bendung dengan batu atau apa dan dibikinkan bolong untuk mengaliri air ke sawah gitu. Toleransi pasti. Awalnya kan Subak itu berdiri karena ingin mendapatkan pembagian air yang tepat. Makanya timbul pembagian air sesuai dengan tembuku. Jadinya kelompok tani waktu dulu itu menyadari dari pembagian air yang diatur dari ketua kelompoknya dan diikuti, tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Kelestarian Subak adalah contoh bagaimana kalau Oke. Silahkan didiskusikan
Gambar atau angka? Angka saya. Garuda. Iya, udah. Angka. Ayo apa? Garuda. Wah. Garuda. Solo. Oke. Garuda ya belum. Duluan berarti kelompok Garuda silakan maju untuk mempresentasikan dan kelompok sisanya tunggu giliran berikutnya. Lu, pala makannya bau. Pala. Sengaja kayaknya dia ya, gue ya. Ya udah nggak apa-apa sih. Hai. Kenapa? Hai. Aku. Kayak matahari. Diperhatikan. Aku baru. Aku Ayu. Ya, kita. Kita bahas ramalan ya bertiga. Mudah-mudahan. Cino. Bisa. Aku aja. Yaudah kamu. Gimana? Pertama, apa yang berbeda diterapkan dalam video tersebut? Sistem pengolahan air secara kolektif mulai sudah berubah individu, berubah pengaruh bagian air irigasi secara bersama. Sehingga utamanya pengelolaan bekerja secara kolektif untuk melayani sawah. Pendekatan sosial budaya dan spiritual. Bukan teknis sumber, bukan semata sistem irigasi teknis, melainkan juga mengandung nilai sosial, adat, dan religius. Lewat nilai-nilai ini, solidaritas dan kerjasama petani dipertahankan. Lalu yang ketiga adalah pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan sumber air dan alam dikelola dengan bijak, menjaga keseimbangan manusia alam, penggunaan air irigasi secara teratur dan adil, serta menjaga kesuburan tanah. Yang keempat ada pemberdayaan komunitas. Subak sebagai organisasi komunitas petani memberi mereka kontrol bersama terhadap sumber daya air. Berarti mereka bukan hanya penerima bantuan, tetapi subjek yang aktif mengelola milik irigasi. Terus apa saja tantangan yang tadi kita sudah lihat dan juga kesulitan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan komunitas berbasis Alifamakkal tadi? Yang pertama, di situ terdapat perubahan sosial ekonomi modern, di mana di sini terdapat modernisasi pertanian, urbanisasi, konversi lahan ataupun tekanan ekonomi yang bisa mengancam sistem tradisional seperti subak dan masyarakat yang tadi sudah di video pun memungkinkan dalam model produksi modern atau lahan pertanian yang dikonversi untuk non pertanian. Hal ini tentunya bisa melemahkan ikatan komunitas dan kerjasama kolektif. Lalu yang kedua ada kepunahan nilai budaya dan generasi muda yang kurang tertarik, yang dimana generasi muda mungkin masih kurang tertarik untuk menekuni pertanian tradisional ataupun Alifamakkal, sehingga keberlanjutan subak ini masih bisa terancam. Lalu tradisi dan ritual adat mungkin dianggap kuno. Lalu di sini juga ada kebutuhan koordinasi dan komitmen kolektif, karena subak membutuhkan kerjasama dari banyak pihak seperti halnya petani dan juga komunitas adat. Jika ada konflik kepentingan, komunikasi atau keseriusan, maka sistem akan bisa runtuh. Lalu yang terakhir itu organisasi versus konservasi. Sini di satu sisi dalam organisasi sendiri pastinya membutuhkan produktivitas pertanian, dan di konservasi sendiri pastinya ingin mempertahankan Alifamakkal kelestarian alam. Lalu dalam hal ini menyeimbangkan antara efisiensi modern dan kelestarian tradisi bisa sendiri. Iya.